Halo, selamat pagi semua di channel Sobat Bung Santama hari ini. Ya, welcome back. Ketemu lagi di konten terbaru hari ini di channel gue. Dan tentunya kita harus bergembira ya, karena hari ini adalah kita bisa menikmati kemenangan timnas Indonesia. Yes, ya. Ya, timnas Indonesia akhirnya mampu memenangkan pertandingan tadi malam dengan skor 2-0 atas Filipina, dan itu artinya membuat kita lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 dan juga memastikan satu tempat kita di Piala Asia 2027 Arab Saudi. Yes, 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 yes. Indonesia. Ya, laga semalam tentu cukup menegangkan ya, karena Filipina bermain cukup dalam di pertahanan dan mereka menerapkan strategi yang sama pada saat menghadapi Vietnam. Mereka lebih memilih menunggu sehingga memanfaatkan serangan balik untuk bisa mengcounter dari lini perserang mereka yang kemarin starting line up diisi untuk Indonesia diisi oleh tiga di belakang, Jay-Z, kemudian ada Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Di tengah diisi oleh Tom Haye, lalu ada Calvin Verdong yang sudah dimainkan, debut dia, luar biasa juga penampilannya. Kemudian ada Nathan, dan juga di sebelah kanan ada Asnawi Mangkualam. Tiga di depan ada Marcelino, Rafael Struijk, dan Ragnar Mangun. Ya, seperti diduga sebelumnya bahwa kita langsung menekan sejak awal melalui sisi kanan dan kiri kita yang sangat agresif, dimana sejak peluit awal kita memang langsung meningkatkan intensitas serangannya ke gawang Filipina, karena memang kita mengincar gol cepat, karena dengan tercipta gol cepat maka akan membuat kemampuan atau meningkatnya penampilan timnas di laga tersebut. Sebanyak peluang tercipta di menit-menit awal, namun memang belum mampu bisa diselesaikan dengan baik ya. Salah satunya dari Calvin Verdong, setidaknya dia mampu menciptakan 2 peluang, 2 big chance yang mampu menjadi gol sebetulnya, tapi masih melenceng tipis. Salah satu syutingnya dari sudut sempit, dan juga salah satu memanfaatkan umpan placing dari Rafael Struijk, tapi masih mampu dihadang oleh kiper Filipina. 2 peluang tadi merupakan peluang terbaik dari Calvin Verdong, dan juga tidak lupa ada beberapa peluang dari Marcelino juga. Lihat, Marcelino menciptakan 2 peluang tapi mampu digagalkan, dan juga peluang dari Rafael Struijk tapi masih mampu digagalkan. Hingga 20 menit pertama Filipina masih mampu bertahan dari gempuran serangan pemain-pemain timnas, sampai akhirnya di menit ke-32 melalui satu error dari lini tengah Filipina kita melakukan serangan balik. Bola direbut oleh Tom Haye, dan Tom Haye sedikit mendribble sampai mendekati kotak penalti. Melihat posisi kiper sudah out position, dia memplacing bola ke sudut kiri gawang kiper Filipina yang dikawal oleh Mendoza yang merupakan kiper dari Persib Bandung, dan tercipta gol yang sangat cantik tercipta dari Tom Haye memanfaatkan ruang yang terbuka, pertahanan yang terbuka dari Filipina. 1-0 untuk Indonesia, yang merupakan gol pertama dari Tom Haye ya di timnas. Setelah menjalani 3 pertandingan bersama timnas, dia menciptakan gol di Stadion GBK, gol yang sangat penting, dan dia pun sempat berselebrasi dan sedikit terharu atas gol yang dia ciptakan. Dan dengan skor 1-0 membuat para pemain semakin bersemangat. Para pemain semakin ingin terus menggempur pertahanan Filipina. Namun memang beberapa peluang tercipta tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, hingga pada akhir babak pertama skor tetap bertahan 1-0 untuk timnas Indonesia.
Dan memasuki babak kedua, komposisi pemain tetap sama, namun Filipina merubah gaya bermain, di mana yang semula di babak pertama mereka lebih mengandalkan counter attack. Di babak kedua, di menit-menit awal babak kedua, Filipina justru bermain lebih agresif. Itu terlihat ya dari beberapa kombinasi serangan yang mereka lakukan, memang sempat mengancam gawang Indonesia, tapi mampu dikawal dengan baik oleh trio pertahanan kita, dikomandoi oleh J.I.Z dan juga mampu diintercept dengan baik dari Justin Hubner dan juga Rizky Ridho. Ya, di 5 menit babak kedua Indonesia melakukan serangan balik, sehingga ada satu momen di mana terjadi pelanggaran di sisi kanan pertahanan Filipina. Bersiap Tom Haye dan Nathan untuk memberikan crossing, memanfaatkan tendangan bebas, dan inilah momentumnya terjadi. Satu crossing cantik dari Nathan Choaon mampu di heading dengan sempurna oleh Rizky Ridho. Ya, 2-0 untuk timnas Indonesia. Stadion bergemuruh, para pemain juga langsung riuh menghampiri Rizky Ridho untuk memberikan selamat. Terus gol yang sangat penting untuk Indonesia melalui sundulan kepala dari Rizky Ridho, dan gol ini semakin memantik kepercayaan timnas untuk terus bisa menambah gol yang sangat penting. Para pemain terus melakukan gempuran-gempuran ke gawang Filipina, serangan-serangan ke gawang Filipina, meskipun banyak peluang yang masih belum sempurna dimaksimalkan. Ragnar Orakmangun juga beberapa kali belum bisa menciptakan peluang berarti karena cukup disiplinnya lini pertahanan dari Filipina. Dan di menit 80-an Sintayong melihat beberapa pemain sudah mulai keletihan, sehingga memasukkan beberapa pemain baru seperti Sandy Walsh, kemudian ada Yakob Sayuri dan Dimas Derajat untuk memberikan penyegaran kepada para pemain. Kemudian juga Ivar Yaner juga masuk untuk memberikan penyegaran di lini tengah. Dan memang dengan kehadiran 3 pemain baru meningkatkan, khususnya kehadiran dari Yakob Sayuri mampu menaikkan atau memberikan agresivitas dari sisi kanan pertahanan timnas. Namun lagi-lagi peluang yang tercipta tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh para pemain timnas. Dan di menit 80-an terjadi satu insiden ya, di mana striker dari Filipina, Adrian mengalami satu benturan ketika terjadi umpan silang dari crossing dari Filipina, berbenturan dengan Hernando Ari, dan pada saat mendarat atau jatuh, posisinya kepalanya langsung menghadap ke rumput atau ke tanah, sehingga seketika dia langsung merasakan kesakitan, dan para pemain langsung segera memberikan pertolongan pertama ya, dan langsung segera memanggil tim medis, serta para pemain dengan kompak langsung membentuk barikade atau menutupi Adrian agar tidak langsung tersorot oleh kamera ya atau broadcast. Satu insiden yang cukup memilukan, dan juga satu inisiatif yang baik Pak, jadi dari para pemain timnas dan juga dari pemain Filipina yang langsung melindungi Adrian agar segera ditolong oleh tim medis ya. Karena kalau melihat dari cuplikan tayangan ulangnya cukup mengerikan juga ya cara jatuhnya Adrian, karena pada saat dia melompat dan berbenturan dengan Hernando, pada saat jatuhnya kepalanya atau wajahnya langsung menghantam ke tanah, sehingga dia sepertinya agak kesulitan untuk bernapas. Namun tim medis dengan sigap langsung memberikan pertolongan kepada Adrian dan langsung dibawa ke mobil ambulans. Dan kabar terakhir, kondisinya sudah membaik ya untuk Adrian.
agar kembali sehat kembali. Dan pertandingan dilanjutkan dengan tambahan waktu 7 menit karena ada insiden tersebut. Dan sepanjang menit-menit menjelang laga berakhir, intensitas justru balik lagi ke Filipina, karena beberapa kali Filipina, karena mereka tidak ingin memberikan ruang begitu saja dengan pemain kita, sehingga mereka memberikan perlawanan ya di menit-menit terakhir. Namun kembali lagi dengan solidnya penampilan lini belakang, Jaizes yang begitu tenang, kemudian Justin Hubner yang bermain sangat Spartan, dan juga Rizky Ridho yang bermain sangat rapi dan juga tenang ya. Hingga menjelang akhir babak kedua dan selesainya babak kedua, maka Indonesia akhirnya bersorak gembira untuk memastikan satu tempat di babak putaran ketiga qualifiers Piala Dunia 2026 ya. Luar biasa, akhirnya kita bisa mencetak sejarah, kita bisa melangkah sampai ke round ketiga yang sebelumnya tidak pernah dicapai oleh timnas Indonesia di era-era sebelumnya. Lagi-lagi Sintayong mampu mencetak sejarah untuk timnas kita, dan juga mencetak sejarah juga bagi Sintayong karena mampu back to Piala Asia. Setelah sebelumnya mengantarkan Indonesia lolos Piala Asia 2023, dengan kemenangan semalam juga Indonesia otomatis masuk ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Back to back Piala Asia yang belum pernah terjadi sebelumnya kembali tercipta sejarah tadi malam. Dan juga tercipta juga sejarah kita lolos ke putaran ketiga, satu pencapaian yang perlu diapresiasi untuk seluruh pemain dan jajaran timnas. Terima kasih sudah berjuang sangat keras, sudah berjuang sangat luar biasa hingga mampu lolos sampai sejauh ini. Dan tentunya kemenangan ini bolehlah sedikit dirayakan oleh pemain timnas. Keberhasilan ini boleh dirayakan karena ini keberhasilan timnas, dan ini memberikan rasa bahagia untuk para fans ya, yang sudah sangat merindukan timnas bisa bermain ciamik, bermain apik, bermain enak dilihat, dan tentunya memberikan prestasi gitu. Dan kemarin sempat terjadi juga momen dimana seperti biasanya kan ketika timnas selesai bertanding ya di laga-laga resmi, itu pemain memang berkumpul di tengah lapangan, dan biasanya di momen itu ya akan menyanyikan lagu gitu ya, Tanah Air dan juga Bagimu Negeri gitu. Tapi kemarin mungkin ada satu inisiatif ya dari panitia pelaksana, sehingga ada sedikit miniatur konser ya dari Anang and Friends. Tapi tampaknya para penonton di stadion kurang menerima hal tersebut ya, karena harusnya momen itu dijadikan sebagai momen untuk para supporter dan pemain menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Tanah Air itu, karena akan lebih dapet vibes-nya lah kalau misalnya selesai pertandingan menyanyikan lagu itu, karena itu adalah momen yang selalu dilakukan oleh para pemain setelah pertandingan gitu. Jadi berdiri membentuk lingkaran di tengah lapangan, dan para supporter dan pemain menyanyikan lagu Tanah Air dan Bagimu Negeri. Tapi kemarin justru ada penampilan dari Anang and Friends menyanyikan lagu yang justru sedikit mengurangi suasana setelah pasca pertandingan ya. Ya akhirnya setelah berdiri di tengah lapang dan mungkin beberapa menit, akhirnya seperti biasa setelah pertandingan coaching pasti akan berjalan mengelilingi stadion untuk menyapa para penggemar dan mengucapkan terima kasih kepada para
penggemar yang sudah hadir di stadion. Ya, seperti itulah tadi pertandingan melawan Filipina yang berkesudahan dengan skor 2-0, penampilan yang sangat baik dari timnas, pertandingan yang sesuai dengan ekspektasi kita sebagai para penonton dan penggemar timnas, dan kita boleh sedikit merayakan keberhasilan ini, dan juga kita tentunya harus lebih bersiap lagi karena di round 3 nanti. Sebagai informasi, pertandingan lainnya seperti Vietnam akhirnya kalah 3-1 dari Irak, dan menjadikan timnas Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga ya, karena di hasil lainnya Thailand yang meskipun menang 3-1 atas Singapura, tapi sayangnya dia kalah selisih gol ya, padahal poinnya sama dengan China. Jadi Thailand pun juga tersingkir. Tim-tim Asia Tenggara, Vietnam juga tersingkir, dan menjadikan timnas kita satu-satunya wakil di Asia Tenggara di round ketiga. Dan pastinya kita harus lebih mempersiapkan diri lagi untuk skuad timnas, karena September nanti akan sudah dimulai ya putaran ketiga yang tentunya jauh lebih sengit lawan-lawan yang akan dihadapi, dan jauh lebih kuat tim-tim yang akan dihadapi. Kita belum tahu tim-tim atau negara mana yang akan kita hadapi. Nanti kita akan update lagi perkembangannya ya. Semoga saja drawing grupnya kita mendapat keberuntungan sehingga tidak menemui tim-tim yang terlalu berat ya, seperti Jepang dan Korea Selatan. Ya, baik Sobat Bung Santama, sedikit tadi review atau highlight tentang pertandingan tadi malam. Indonesia versus Filipina berkesudahan 2-0 untuk timnas Indonesia. Gol dicetak oleh Tom Haye, El Profesor, dan juga Rizky Ridho. Baik, terima kasih sudah menonton channel gue di Bung Santama. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, salam tim nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.